Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Shadaqallahu adzim. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang bersyukur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurlah bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat kekuatan iman, kekuatan Islam, yang dengan dua nikmat tersebut kita bisa duduk bersama-sama di masjid ini walaupun suasana dari tengah malam gerimis terus yang membuat orang nyenyak tidur, malas bangun, tapi kita alhamdulillah mengawali hidup kita untuk kita bertakwa kepada Allah SWT. Salat subuh berjamaah kita langsung duduk bersama di sini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna. Mudah-mudahan kita berharap mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, berhubung dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa jamaah baik di tempat yang lain, itu bagaimana kita menyongsong bulan-bulan yang mulia ini. Kita rasakan bahwasanya aroma Ramadan sudah mulai terasa bagi sebagian yang yang peduli. Tapi ada yang menjelang Ramadan malah makin malas, makin redup. Makanya tema kita hari ini berkaitan dengan bahaya malas pada diri seorang mukmin. Dan ini juga terinspirasi dalam sebuah buku yang dikatakan Al-Hazar Minal Kasal. Jadi peringatan bagi orang yang suka malas. Apa peringatannya? Bukan peringatan 21 April untuk Kartini. Kata orang-orang, perbedaan Kartini lama dan Kartini sekarang apa? Kalau Kartini dulu itu habis gelap terbitlah terang. Tapi Kartini sekarang berangkat terang pulang gelap. Berangkat gelap pulang terang. Jadi ini kita coba renungkan, bahkan sepanjang jalan tadi mendengar radio, jadi dialog tentang bagaimana usaha pemerintah DKI ini yang berupaya untuk membuat lokalisasi. Kenapa? Karena berhubungan dengan Kartini baru yang berangkat gelap pulang terang. Ya rahmatullah. Jadi pada pagi hari ini kita bicara masalah bahaya malas. Apa itu malas? Settingan salah. Apa itu malas? Malas dalam bahasa Arab yang dikatakan al-kasal.
Jadi Al-Qari kata kasala yang sulu, kasla orangnya yang melakukan kasla. Artinya kurangnya daya juang seorang disebabkan beberapa hal. Kenapa kurang daya juang? Ini beberapa hal ini. Beberapa pun kita lihat kenapa orang itu malas. Apakah belum makan malas? Ternyata kebanyakan makan juga malas. Jadi rupanya bukan karena makan. Kemudian menurut Kamus Pendidikan bahwa malas itu adalah kurangnya gerak seorang dalam menghasilkan suatu karya, baik yang bersifat ibadah atau bersifat muamalah. Makanya kita sering mendapatkan di dalam dunia pendidikan biasanya dibuat tahapan-tahapan, fase-fase. Bagaimana kita ketika masuk di luar pendidikan ada kelas-kelas, kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika orang mengevaluasi hasil pendidikannya tidak maksimal, berarti ada upaya atau ada sifat malas yang melekat pada diri anak didik di sini. Ini katakan dalam pendidikan karena kurangi gerak. Gerak apa saja yang melahirkan sebuah aktivitas baru. Makanya sebaik-baik gerak itu yang menghasilkan sebuah nilai. Sehingga kita sering katakan gerak itu melahirkan sebuah amal. Amal melahirkan sebuah karya. Karya itu yang akan bernilai. Nah, kalau orang sudah kurang geraknya, daya juangnya kurang, apa amal yang dihasilkan? Sehingga dikatakan dengan kurangnya gerak seorang ini dalam menghasilkan suatu karya, ini menggambarkan orang itu dalam keadaan kasar, malas. Dan lebih uniknya lagi ketika dalam menjadi ilmu fikih, bahwa dalam Kamus Fikih dikatakan malas adalah menjadi sumber segala maksiat. Kenapa? Karena fikih mengatur tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika seorang tidak memiliki daya untuk beribadah kepada Allah, otomatis dia itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya dalam dunia fikih kita lihat sholat saja. Nanti kita dasarkan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 142. Allah menceritakan, mengisahkan tentang bagaimana sholat orang munafik. Yang mereka kalau sholat malas-malasan. Sampai-sampai kita juga sebagai seorang mukmin sering ditegur oleh Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai, mereka yang malas, mereka yang lengah. Walladzina hum yura'un. Dan juga mereka-mereka yang nantiasa hanya memiliki sifat riya dalam ibadah sholatnya. Jadi di sini kita katakan dengan ilmu fikih ini bahwasanya seorang muslim mudah dihingga dengan sifat malas. Dalam sholat contohnya, bagaimana cara dia ruku, bagaimana sujudnya, bagaimana bacaan-bacaannya. Kadang kita mendapatkan ada orang sholat itu sistemnya ngejar setoran. Baru takbir berapa detik langsung ruku. Rukunya juga seperti capung air. Capung takut kena air gitu. Orang capung cebok langsung berdiri lagi. Nah, ini kalau gambarkan ciri dan sifat sholatnya orang munafik. Maka dikatakan di sini dalam ilmu fikih bahwasanya malas menjadi sumber maksiat. Kenapa? Karena dengan malas melahirkan sifat lemah. Sehingga Rasulullah SAW mengajar kepada kita sebuah doa yang kalau kita baca setiap pagi saja bisa terbebas dari segala sifat-sifat yang tercela. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Inilah kata-kata al-ajzu wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Karena yang namanya lemah dan malas seirama. Gara-gara malas jadi lemah, gara-gara lemah jadi malas. Mana dulu? Mana atau lemah dulu? Mana dulu? Ibarat telur dengan ayam. Dulu mana? Ayam. Telur.
Karena dalam ungkapannya bukan ayam telur, tapi telur ayam. Jadi telur dulu. Ayam bertelur. Nah kemudian kita katakan di dalam ayam fikih ini makanya kita akan pahami secara mendasar bagaimana cara menyikapi rasa malas itu. Adapun bagi orang munafik, sifat malas itu kasar itu merupakan upaya untuk mengelabui orang mukmin agar tindakan dan ibadah mereka dianggap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya dijelas dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah yang telah menipu mereka. Karena ayat itu dengan apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik berupaya untuk menipu orang mukmin, padahal mereka menipu diri sendiri. Nah karena tindakan mereka dianggap ingin menipu Allah dan mereka telah ditipu sama Allah, kata Allah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia menegakkan sholat, tidak menegakkan kecuali hanya bermalas-malasan saja. Bahkan dalam ayat itu apa? Wa ma kana sholatu mindal bait illa muka aw tasbih. Sholatnya orang munafik di depan Baitillahil Haram tiada lain kecuali hanya tepuk tangan dan siulat belakang. Nah, ini kita katakan tipikal orang-orang munafik. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya kalian. Jadi kata yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka berupaya untuk menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Akhirnya apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Karena mereka hanya mendasarkan sholatnya dengan agar mendapat nilai dari manusia. Riya. Melihat orang sholat ikut sholat. Kenapa sholat Pak? Ya biar tetangganya baik. Apalagi kalau mertua datang sholat, datang sholat. Padahal kata Allah di sini yura'unan nas. Mereka hanya semata untuk mendapat nilai dari manusia. Makanya kalau sendirian nggak pernah sholat, ya kan? Jadi kalau rame-rame sholat, kalau rame-rame ngaji, kalau sendirian nggak pernah. Ini namanya orang munafik. Jadi orang munafik bukan hanya mereka dengan tidak hadasa kadzaba saja. Kalau ngomong suka bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka ingkar. Wa idza tumina khana, jika diamanatnya tidak hanya itu saja. Dia mengkhianati dirinya sendiri. Makanya beratnya sifat malas ini ketika melekat diri seorang mukmin. Sehingga kata Allah, wa la yadhkurullaha illa qalila, dan akhirnya mereka tidak akan mengingat Allah kecuali dalam kondisi sedikit saja. Makanya ada hadis lain tentang ciri seorang munafik, terutama ketika sholat asar. Kalau datang waktu asar dia langsung sholat. Kenapa? Yarqubus syamsa, nunggu sampai matahari menjelang terbenam. Pas sudah dikit lagi terbenam baru terburu-buru untuk sholat. Kira-kira banyak nggak bacaan-bacaan dibaca tadi? Enggak. Apalagi yang senang olahraga sore-sore. Jadi sebelum asar sudah ke lapangan. Akhirnya apa? Menjelang maghrib baru pulang, baru ingat sholat. Kemana aja? Makanya saya ingat dulu waktu jadi RW, kemudian mengadakan pertandingan 17-an, salah satu adalah pertandingan sepak bola antar RT. Karena pertandingan dua babak, dua sesi, dua grup. Jadi dari mulai jam 2, nanti istirahat jam setengah 4 sampai jam 5:30. Akhirnya ketika itu saya menyaksikan pertandingan yang pertama itu sudah masuk asar, gelar tikar di lapangan. Sholat asar dulu berjamaah. Jadi aneh kan? Kenapa? Karena nggak terbiasa. Sementara di Arab itu terbiasa seperti itu. Jadi ada pertandingan sepak bola di Arab itu, mereka ketika istirahat main atau tengah main, mereka bersolat di lapangan. Minimal di lapangan mereka memakai koran, tikar, macam-macam. Kenapa? Menghargai waktu sholat. Ini kita kan orang jadi alasan, apalagi pemain sepak bola sendiri. Nah itulah beratnya saya katakan ketika sifat malas itu melekat pada seorang mukmin. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita dalam berdoa. Atau apa?
Qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hadis ini pada pertemuannya sebelumnya bicara masalah salah seorang sahabat yang bernama Umamah. Seorang sahabat Umamah ini ditemui Rasulullah SAW selalu berada di masjid di luar waktu sholat. Akhirnya Rasul bertanya, ya Umamah, kenapa engkau di masjid terus di luar waktu sholat? Rupanya saat itu orang yang berdiam di masjid terus di luar waktu sholat termasuk yang tercela. Kenapa? Karena ketika ditanya Umamah, dijawab Umamah, ya Rasulullah, humumi wa duyuni lazimat. Kegelisahan dan hutang pula yang membuat aku seperti ini. Jadi gara-gara banyak hutang, gara-gara banyak keresahan hidup, akhirnya mainnya di masjid terus. Ini tidak mulia. Kenapa? Karena menghutang itu harus dibayar. Gelisah itu harus ditangani, dikendalikan. Sampai akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu, maukah aku ajarkan dalam sebuah ungkapan Rasulullah, jika kau baca di pagi dan sore hari, insya Allah akan membebaskan itu semua. Maka Rasul ajarkan kepada beliau, Qul idza asbahta wa idza amsayta. Kalau kamu bangun pagi hari dan juga di sore hari, bacalah doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-ham. Apa itu ham? Sifat gelisah, galau kalau bahasa anak sekarang. Wal hazan, sifat sedih. Coba perhatikan perpaduan dua ungkapan ini, dua kalimat ini. Dipadukannya antara al-hamu dan al-hazan. Kenapa? Karena seirama keduanya. Orang kalau gelisah terus hidupnya pasti sedih. Kalau risau terus pasti sedih. Begitu pula kalau dia sedih pasti galau. Kemudian wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku mohon perlindungan padamu ya Allah dari sifat lemah dan sifat malas. Makanya tadi antara telur dan ayam, malas dulu atau lemah dulu. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku mohon perlindungan padamu ya Allah dari sifat pengecut atau penakut dan sifat bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena takut miskin. Kenapa orang takut miskin? Karena memiliki sifat penakut. Makanya dikatakan al-jabbar, orang penakut itu matinya berulang kali. Lagi jalan mau ke pasar hujan, mati aku. Pas di pasar beli cabai harganya naik, mati aku. 2 kali mati. Sampai di rumah masak kompornya habis gasnya, mati aku. Udah mati 3 kali. Tapi kalau orang memang as-saj'ah, pemberani, matinya sekali. Kapan? Ketika Allah cabut nyawanya. Nah makanya kita dihubungkan antara al-ajz dan al-kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dan Allah Rasul mengajarkan agar kita memperlindungi kepada Allah dari apa? Ghalabatid dain, lilitan hutang. Wa qahri rijal, dan intimidasi seseorang. Akhirnya apa? Umamah membaca doa ini, kata Umamah, setelah itu Allah bebaskan segala sifat-sifat risau saya dan Allah tunaikan hutang saya. Kenapa? Karena dia berusaha mendapat dibayar hutang. Karena kita hidup di dunia ini tidak syarat hanya dengan unsur rohani saja, ada unsur jasmaninya. Jadi bukan berarti setiap pagi setiap sore berdoa saja nggak usah, nggak dapat. Ini sebagai solusi pengantar namanya, dalam bentuk kita komunikasi dengan Allah SWT, melapor. Di satu sisi karena kita makhluk yang nyata, makhluk sosial, ada upaya yang sifatnya nyata, yang real. Ini tentang dasar syariat. Apa penyebab malas bagi orang mukmin? Yang pertama, karena tidak sikoh, tidak yakin kepada Allah SWT, terutama dalam mendapatkan rahmat Allah. Kita sadar bahwasanya rahmat Allah itu akan menyertai setiap makhluknya.
Karena orang berimannya warahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu meliputi semuanya. Manusia dapat rahmat Allah bisa hidup. Matahari bersinar dengan rahmat Allah bisa memancarkan sinarnya. Bulan juga memancarkan cahayanya karena rahmat Allah. Dan semuanya. Bahkan kita sendiri kadang-kadang lupa banyak rahmat yang tidak kita minta, tapi Allah berikan. Ya seperti kita bangun tidur saja, kita hanya berdoa mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Apa itu? Allah hidupkan kembali, Allah matikan. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kira-kira ada enggak isinya? Ya Allah, berikan kepada saya, siap kepada saya 1 galon udara, saya mau hidup 1 hari lagi. Enggak pernah kita minta, enggak pernah bikin proposal. Tapi Allah berikan enggak? Allah berikan. Sampai sekarang ini kita bisa hidup, menghirup udara, menikmati cahaya, sebagainya. Enggak pernah kita minta. Itulah rahmat Allah SWT. Makanya Allah itu rahmatnya lebih dahulu datangnya ketimbang murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadab. Dalam diskusi seperti itu. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului murka kepada seorang hamba. Sehingga orang mukmin tidak boleh frustasi rahmat Allah. Wala tayasu min rawhillah. Innahu la ya'asu min rawhillah illa qaumul kafirun. Jangan pernah kita berfrustasi rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang frustasi rahmat Allah hanya orang-orang kafir saja. Orang mukmin tidak boleh frustasi. Maka ketika dia tidak sikap, tidak yakin dengan rahmat Allah, akan muncul sifat malas. Ngapain aja malas. Ngapain aja tidak pernah merasa semangat dalam hidupnya ini. Yang kedua, penyebab orang mukmin malas itu karena terbuai dengan kenikmatan dunia, di mana ia tidak menyadari bahwa kenikmatan dunia adalah cobaan dan tipu daya belaka. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Memang setiap orang butuh kenikmatan dunia, tapi perlu diingat kenikmatan dunia itu ujian bagi kita. Muncul pertanyaan, kira-kira nanti di akhirat kita ingin lebih cepat masuk surga atau tertunda? Nah, lebih dulu tertunda, atau biar orang yang duluan saya belakangan. Kita berlomba-lomba pengen masuk surga duluan. Perlu diingat bahwasanya orang yang masuk surga duluan adalah mereka yang bebas dari segala amanat Allah di muka bumi ini. Makanya kata Nabi apa? Orang miskin itu lebih dulu masuk surga orang kaya. Bahkan jaraknya berapa lama? 500 tahun. Kita umurnya berapa? 50 tahun mulai pot-potan. Kenapa? Karena amanat kehidupan ini sangat besar. Makanya saya katakan orang yang banyak hartanya amanat juga besar. Yang banyak anaknya amanat juga besar. Yang banyak istrinya amanat juga besar. Lagi rame masalahnya gara-gara ada konferensi, ada apa namanya? Muktamar ya. Muktamar apa namanya? KGB. Jadi kumpulan apa singkatnya itu? Ya pokoknya berpoligami aja. Sampai-sampai di TV One banyak asal kita disiarkan. Jadi kembali kita akan bahwasanya itu amanat semua. Maka makin banyak amal yang kita dapatkan di dunia ini, makin besar resikonya di akhirat nanti. Tapi kalau kita bisa menjaga amanat itu, maka kita akan banyak mendapatkan mulia Allah SWT. Sehingga harta itu tidak selamanya membuat manusia sengsara, tapi harta juga bisa membuat manusia bahagia, baik dunia ataupun di akhirat kelak. Yang ketiga, karena perasaan berat untuk beribadah bagi orang mukmin. Kenapa? Karena salah satu dalam menggantikan sikap bebas merdeka dalam hidup. Mereka sebenarnya hidup tidak ingin diatur oleh apapun. Makanya 2 minggu lalu saya mendapat kiriman foto gambar, yaitu gambar formulir pembuatan KTP di Kelurahan Klender. Dari formulir itu hari Kamis. Ternyata apa? Tidak ada lagi kolom agama. Karena yang rencana dulu isu-isu, desus-desus, desas-desus,
KTP tanpa ada norma agama itu mulai dimunculkan. Ternyata apa? Pada hari Minggunya saya baca di Teletek TV One itu, jadi katakan Menteri Dalam Negeri menjamin bahwa kolom agama tetap ada KTP. Jadi tes dulu, kira-kira umat ada protes nggak? Lalu kita menjadi ujian terus. Ini kira-kira kenapa? Ketika orang lengah dengan hal ini, maka kemudian dia merasa bebas untuk tidak diatur oleh apapun. Makanya bagi orang seperti itu dianggap agama adalah apa namanya diskriminator. Kenapa? Karena menjegal kebebasan orang. Orang bebas begini dijegal, orang bebas begini dijegal, orang mau begini diatur mungkin. Nah kalau itu terjadi, kita nggak tahu gimana kondisi kehidupan manusia di Indonesia. Ini penyebab malas bagi orang mukmin tiga hal ini: tidak istiqomah, terbuai dengan tinggal dunia, dan perasaan berat untuk beribadah. Takut, capek kalau ibadah. Contoh, kita sholat malam saja, berat atau ringan? Berat. Kenapa berat? Karena sisa waktu tidur kita itu terambil untuk ibadah. Apalagi saya ini dari maghrib ini belum pulang. Jadi keluar maghrib, pengajian langsung nyambung dari Pondok Kelapa. Tadi ada mabit di Kalimalang. Ini jam 4:04 baru keluar ke sini. Tadi rumah tinggal istirahat doang. Jadi ini kenapa? Terkait dengan upaya kita. Berat kita mau ibadah seperti itu. Kenapa? Resikonya kalau nggak biasa masuk angin. Apalagi hari-hari kerja. Kalau saya bangun malam, tengah tiga udah bangun, mau besok kerja bisa loyo, ngantuk. Nggak usah aja lah. Ini gara-gara ini malas ibadah. Coba kita lihat para salafus soleh, para tokoh-tokoh terdahulu. Mereka tidak ada yang melewatkan mulai dalam ibadahnya. Kenapa? Karena pembinaan mentalitas orang agar kuat untuk kokoh hidup. Bahkan bagi Nabi dan para sahabat Nabi yang mulai menjadi wajib. Ini kita katakan, kalau kita merasa berat beribadah seperti itu, akan muncul sifat malu menurut kita semua. Apalagi tadi bulan Ramadan, aktivitas kita syarat dengan ibadah siang malam, siang berpuasa, malam yang mulai tilawatul Quran, tarawih juga, capek. Tapi karena kita punya motivasi, maka hilang rasa capek. Maka dari itu orang mukmin tidak boleh malas, tidak boleh lemah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lebih senang kepada orang mukmin yang kuat. Dan sabda Rasul mengatakan di sini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minin dha'if wa fi kullin khairun. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Dan setiap segala sesuatu dalam kekuatan itu akan menghasilkan sebuah kebaikan. Makanya kalau sudah kita kuat, baik semua. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Untuk itu kejarlah dan gapailah segala sesuatu yang memberi manfaat padamu. Dan jangan lupa ista'in billah. Mintalah pertolongan pada Allah. Wala takzal, dan jangan merasa lemah. Apa artinya? Kita mengerjakan sesuatu terpikir kayaknya saya nggak sanggup. Jangan-jangan nanti saya sakit, jangan-jangan begini, jangan begini, sakit beneran. Ini kalau saya kurang tidur, sehari cuma tidur 4 jam, bisa masuk angin beneran. Kenapa? Karena terobsesi dengan perasaan kita, termasuk dengan orang kita. Tapi kita yakin Allah rahmatnya lebih dulu datang dunia murkanya, hilang semuanya. Maka dikatakan wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika kalian ditimpa sesuatu, jangan katakan seandainya saja saya melakukan hal ini dan itu. Seandainya. Walakin qul qadarallah. Katakan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Wa ma syaa fa'al, wa mendaki Allah yang kerjakan. Fa inna law taqaw amana syaitan. Karena perkataan seandainya membuka peluang bagi syaitan menggoda kehidupan kita. Seandainya saja saya dulu jadi menteri, seandainya saja saya dulu begini, sudah berlalu, membuat kita frustasi. Ini nggak ada motivasi untuk kita bangkit dan semangat lagi.
Maka jangan pernah kalau kita mengatakan seandainya. Kemudian yang berikutnya, dan sehingga ia dapat melakukan apa saja yang bermanfaat dalam kehidupan orang mukmin yang lainnya. Karena sesungguhnya kesolehan orang mukmin itu bukan hanya memberikan kebaikan pada dirinya saja, tapi yang harus tercermin kebaikan pada orang lain. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat pada manusia yang lainnya. Landasan kedua, karena malas dan lemah membuat orang merugi selama hidupnya. Kenapa merugi? Karena tadi tidak banyak aktivitas yang bisa dikerjakan. Target-target yang dia rencanakan nggak akan tercapai gara-gara malas. Sehingga ada sebuah ungkapan kata-kata syair di sini dikatakan wa hasrata taqaddal umru wan saramat sa'atuhu bainal tulil ajzi wal kasal. Sungguh sangat merugi ketika umur berlangsung begitu saja dan sudah binasa, sudah habis. Sa'atuhu adapun kehidupannya syarat dengan bainal juli wal ajzi, bainal juli wal kasal, yang berada antara dua kenistaan, rasa malas dan rasa takut atau rasa lemah. Jadi kalau kita hidupnya dihantui dengan malas dan lemah, maka tandanya kita merugi dalam hidup. Itu berkaitan dengan landasan bagi orang mukmin, makanya tidak boleh malas, tidak boleh lemah. Ada dua jenis malas yang nantinya menghinggapi orang mukmin. Yang pertama, malas yang bersifat akli. Artinya malas yang menyerang akal pikiran seorang mukmin, yang dapat membuat orang mukmin tidak mau merenungi dan memikirkan apa hikmah di balik pikiran Allah ini. Gara-gara akal yang terserang sifat malas ini, udah hidupnya apa adanya, nggak pernah merenung. Padahal kita tahu bahwasanya kita mendapatkan keberkahan Al-Quran gara-gara kita tadabburi, kita renung. Al-Quran cuma dipajang saja, ditulis di rumahnya ada ratusan Quran dari macam edisi, semua ada. Tapi dibaca enggak? Ditadaburi enggak? Ya enggak berkah. Keberkahan kita dalam Al-Quran itu ketika menjadi ahli Al-Quran gara-gara apa? Sering tadaburi Al-Quran. Makanya saya katakan ini terutama untuk Ramadan nanti, yang ini dikenal dengan Syahrul Quran. Orang semuanya orientasinya membaca Al-Quran. Ingat, Ramadan itu dengan Syahrul Quran bukan sekedar untuk dibaca saja Al-Quran, tapi juga harus ditadaburi. Nah, makanya jangan ngejar setoran. Pokoknya targetnya saya harus khatam 5 kali selama Ramadan. Jadi setiap 6 hari khatam. Tapi nggak perlu tadaburi, membaca terjemah pun tidak. Ini kita katakan termasuk orang yang tidak beruntung. Dia hanya dalam pahala saja, tidak berusaha menambah imannya. Padahal keberkahan dalam Al-Quran itu gara-gara ditadaburi. Makanya ketika Allah mensifati orang-orang yang dikatakan ulul albab, siapa mereka? Al-Quran menjelaskan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi rupanya ulul albab itu mereka yang memadukan antara pikir dan zikir. Dia berzikir pada Allah apa? Sebagai landasan ibadahnya sehari-hari. Karena ketika dia berzikir, apa yang dia rasakan masuk dalam diri. Ingat pada Allah SWT dan tidak lupa untuk memadukan dengan pikirnya. Dia pikirkan, dia renungkan ayat Allah SWT. Sehingga apa? Kata Ibnu Taimiyah, seorang mukmin dikatakan ulul albab manakala bisa menyimpulkan kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan di muka bumi ini. Sampai-sampai saya katakan nyamuk itu bermanfaat enggak? Bermanfaat ke nyamuk? Bermanfaat. Kalau dia menghirup, mengisap darah kita, kan yang dihisap darah di balik kulit air ini yang kotor. Nyamuk tidak menghisap darah dari apa istilahnya? Urat nadi kita. Kalau urat nadi, mengembung dia. Padahal kita dianjurkan untuk selalu berbekam karena membuat darah kotor itu. Cuma sayangnya di antara nyamuk ada yang berbahaya, kan tidak semuanya.
Makanya kalau ada nyamuk gigi tanya, nyamuk kamu jenis apa? Mau berdarah. Oh saya Aedes aegypti, oh jangan lebih dahulu. Ini berbahaya. Makanya pemerintah itu dan kesehatan sudah memberikan identitas. Biasanya nyamuk berbahaya itu antara jam 8 jam 10 ya, dan sore antara jam 3 jam 5. Jadi kalau tengah hari, tengah malam, gak apa-apa kasih aja. Kenapa? Daripada kita bekam, donor darah, udah gak apa-apa nyamuk yang membekam kita. Dan di balik semuanya itu ada hikmahnya, gak tahu. Bahkan bagaimana kalau mencontohkan lebih kecil dari itu, manfaatnya apa? Ini kita seorang ulul albab itu harus menyimpulkan bahwa tidak ada yang sia-sia kalau menciptakan income ini. Ini kadang-kadang kita kalau kena sakit, kok nyap-nyap terus. Ya Allah, kok tidak adil. Kok saya sakit terus, padahal baru sekali itu sakit. Dia udah merasa kemarin sehat. Maka pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal mardha. Bahwa sehat itu merupakan mahkota bagi orang yang sehat, tetapi dia tidak tahu kecuali dalam keadaan sakit. Kalau udah sakit baru merasa, oh ternyata sehat itu penting. Nah makanya kita harus tadabbur, merenungi ayat Allah SWT. Itu yang berkaitan dengan malas yang menimpa akal kita. Yang kedua, malas yang bersifat jasadi. Artinya rasa malas yang menimpa kita kepada jasad kita. Sehingga apa? Mengurangi aktivitas kita. Sehingga satu saat di sini, ketika ada seorang laki-laki nama Rasulullah, yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana ketika seorang laki-laki yang tidur dari sore sampai subuh, tidak bangun sepertiga malam? Apa jawaban Rasul? Disini katakan, zaka rajulun bala syaitanu fi uzunaihi. Itulah seseorang yang dikencingi setan ketika tidur telinganya itu. Kenapa? Sampai nggak dengar apa? Orang azan nggak dengar, orang tarhim nggak dengar. Kenapa? Saking tidurnya nyenyak dikencingi setan. Oh kayak gitu. Alhamdulillah di lingkungan kita ini azan itu di mana-mana. Makanya kalau masih ada orang kesiangan jam 5 baru bangun subuh, kebangetan atau omat keterlaluan. Ini yang kita katakan, kenapa ini terjadi? Kata Rasulullah, karena orang itulah dikencingi setan di telinganya itu, sehingga menggaris apa? Nah makanya sifat malas yang menghantui kita ini ketika menimpa jasad kita, berarti kita tidak punya aktivitas untuk meningkatkan ibadah. Dan ada solusinya. Ini solusinya yang paling penting. Apa solusinya? Minimal ada 5 langkah. Yang pertama, melakukan isti'anah selalu kepada Allah dalam setiap aktivitas. Apa isti'anah? Minta tolong. Jadi selalu minta tolong kepada Allah dan dia melakukan apa saja. Bahkan dalam ibadah pun kita minta tolong. Contohnya pada akhirnya kita baca, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah kami ala zikrika dalam rangka mengingat Engkau. Zikir pada wa syukrika dalam mensyukuri nikmatmu. Kemudian wa husni ibadah tingkat dalam memperbaiki ibadah. Minta tolong sama Allah. Makanya kita harus selalu begitu. Kita baca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika ibadah. Dia sholatnya enak. Yang tadinya pinggang pegel-pegel jadi tahan lama rukunya. Yang tadinya matanya sepet sujudnya bisa lama. Ini kalau kita sakit mata sujud, gimana rasanya? Ini kita kan matanya kita lemah, bagaimana Allah kita tolong. Apapun kita kerjakan. Sampai-sampai kita mau keluar rumah, kita minta tolong sama Allah. Apa kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita tolong, kita tawakal. Naik kendaraan kita tolong lagi. Turun juga begitu, masuk rumah juga begitu. Ingat sama Allah selalu. Itu namanya isti'anah kepada Allah dalam setiap perbuatan kita. Maka sebagai hadis Nabi dikatakan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Gapailah dan usahakanlah semaksimal mungkin apa yang bermanfaat bagimu.
Dan jangan lupa ista'in billah, minta tolong kepada Allah SWT. Langkah yang kedua, selalu beristiazah kepada Allah dari segala perbuatan setan. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan setan nantiasa membuat orang terlena. Tadi katakan, fala taqul lau, fa innal lau taqau amana syaitan. Jangan kita katakan seandainya saja. Kalau kita seandainya itu membuka pulang untuk menggoda kita. Hanya menunjukkan sifat kegelisahan, sifat penyesalan. Makanya mau bilang apa? Jangan berinfak, miskin kan? Ini lagi bikin menara gitu. Gara-gara itu, seandainya saya nggak berinfak, saya bisa beli ini, beli itu. Nah, itulah setan langsung masuk di sini. Jadi berkaitan dengan yang kedua ini selalu beristiazah. Yang ketiga, nah ini yang unik, selalu berwudu. Kenapa? Karena berwudu itu merupakan senjata orang mukmin, memberikan semangat hidup bagi orang mukmin. Bahkan Rasulullah pernah menganjurkan kalau kita atau suami istri berhubungan sebadan tengah malam, maka jangan yang dihadas tengah malam. Cukup dengan berwudu. Kenapa? Karena wudu ada dua manfaat hal itu. Pertama, wudu sebagai nisbut tohar, setengah dari kebersihan. Dan yang kedua, memberikan semangat baru. Makanya bisa nambah bapak-bapak. Gara-gara apa? Berwudu. Ini jangan dianggap sepele. Ini nasihat Rasulullah. Mau diterapkan silakan saja. Dan kemudian yang kedua kita lihat dari wudu ini. Lihat bagaimana seorang mantan budak sahabat Rasulullah yang bernama Bilal. Bilal itu kata Rasulullah, ya Bilal, kenapa terompamu aku udah dengar di surga? Artinya sudah ada jamin masuk surga. Apa amaliyah kamu yang utama? Kata Bilal, saya tidak pernah batal wudu kecuali saya selalu berwudu. Dan setiap kali berwudu saya sholat 2 rakaat. Makanya biasakanlah Bapak Ibu sekalian, sebelum keluar rumah selalu berwudu. Mau tidur selalu berwudu. Mau baca Quran selalu berwudu. Mau makan? Mau makan? Cuci tangan saja. Apalagi setiap orang mandi berwudu, bagus. Kenapa? Karena tadi amal yang bilang itu begitu. Rupanya berwudu ini menjadikan motivasi kita untuk lebih semangat lagi. Karena orang kalau lagi marah cepat-cepat berwudu. Kenapa? Karena wudu bisa meredam amarah seseorang. Yang keempat langkahnya, segera berbuat kebaikan. Artinya jangan pernah menunggu-nunggu. Karena prinsipnya yang bisa kita lakukan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan tertunda pekan depan ataupun hari depan. Kenapa? Karena hari depan ada aktivitas lain. Kayak sekarang kita hitung umur itu udah berapa? Apakah umur kita masih ada lanjut atau tidak? Kita nggak tahu. Maka Al-Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Yang ke depan kita pikirkan, bukan yang lalu. Kali maksimalkan waktu semaksimal mungkin untuk kita segera berbuat kebaikan. Dan yang kelima, yang terakhir, mengetahui bahwa sifat malas itu adalah sifat terhina. Kenapa terhina? Karena dengan sifat malas itu sesuai definisi tadi, secara umum dia adalah sosok orang yang terkendala penuh aktivitas apapun. Dalam dunia fikih, dia akan menjadi orang yang terkena musibah atau maksiat terus. Kenapa? Karena malas. Dalam dunia pendidikan, termasuk orang yang berhasil mencapai target-target dalam hidupnya. Makanya akan membuat orang lemah, menghina. Kalau sudah hina, nggak ada lagi daya upayanya. Makanya orang yang sudah terhina di muka bumi ini dilempar dari muka bumi ini. Bahkan contoh kita lihat bagaimana ketika Allah SWT memberikan gambar tentang sanksi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tanpa 4 saksi, apa namanya? Qazib, perlakuan qazab, menuduh orang berzina tanpa 4 saksi. Kenapa 4 saksi? Sebagai tanda Allah sangat memuliakan harga diri manusia.
Kata Allah, mereka yang menuduh hal itu sanksinya apa? Dicambuk sebanyak 80 kali. Yang kedua, tidak diterima lagi persaksian selama-lamanya. Artinya apa? Yunfau ala, disingkirkan dari kaum mukminin, diasingkan. Begitulah dahsyat. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan sifat malas itu adalah sifat menghina. Orang yang menuduh orang lain menghinakan diri. Makanya ketika orang akan dihinakan dengan tanpa syarat tadi, dia sendiri yang menjadi hina. Itulah agama Islam. Makanya namanya perzinahan itu bukan hak individu, hak manusia, adalah hak Allah. Jadi nggak bisa dengan maaf, dengan upah beres. Ini kan kasus kami kemarin di Tebet. Nah ini kan alasannya apa? Karena kebutuhan materi. Bahkan kemarin juga sore di TV kita dengar polisi telah memperdalam lagi pendidikannya sehingga ada namanya sekarang prostitusi online. Ternyata yang terjadi wanita usia 14 tahun. Kediri tanya kenapa? Karena kebutuhan ekonomi. Inilah dunia dan masalah-masalah kita. Makanya kalau sifat malas sudah menghampiri kita, tidak ada lagi kita akan menghina. Kalau sudah hina, tidak ada jalan keluar lagi. Itulah jamaah rahimahullah. Mudah-mudahan sifat malas ini nantiasa kita hindari oleh kita semua, dan mumpung masih ada waktu, masih peluang, kita bisa lebih aktif, lebih semangat lagi. Semoga nantiasa memberikan kekuatan pada kita dan Allah bebaskan dari sifat malas itu dalam doa kita setiap hari setiap petang itu, dan kata Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya kira. Mungkin ada yang mau nyampaikan sesuatu.